Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi siswa kelas 9. Bertemu kembali dengan saya, peserta PPL dari kampus Institut Agama Islam Trisakti Lirboyo. Perkenalkan, nama saya Zakaria. NPM saya 170108763. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan pagi ini kami dipercayai untuk mengganti atau mengisi materi pendidikan agama bab 9 yang berjudul dengan tema mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Baiklah teman-teman siswa kelas 9, sebelum mulai acara, marilah kita buka pelajaran ini dengan membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama teman-teman, dalam tema mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu, ini kita bagi dengan 3 poin penting dalam pelajaran kali ini. Yang pertama tata krama, yang kedua santun, yang ketiga malu. Coba teman-teman nanti diperhatikan buku teman-teman semua. Perhatikan halaman 177. Ada gambar, contoh gambar di atas seperti ini. Gambar 94, seorang anak harus berperilaku santun kepada orang yang lebih tua. Coba diperhatikan. Cermati gambar ini, cermati. Jadi teman-teman, pada pelajaran kali ini teman-teman semua siswa kelas 9 itu diharuskan berperilaku santun, bertata krama. Tata krama secara keseluruhan, mulai dari kehidupan bersosial, kehidupan bertetangga, kehidupan teman-teman di sekolah. Itu kita diharuskan untuk menggunakan tata krama. Sedangkan tata krama sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, tata krama dengan berkomunikasi. Tata krama berkomunikasi itu berarti kita menggunakan tata krama ketika kita sedang berbicara dengan lawan kita. Ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang lebih halus dan lembut. Ketika kita bicara dengan yang lebih muda atau dengan yang seumuran dengan kita, sepantaran, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan teman kita atau lawan kita dalam berbicara. Tata krama yang kedua itu yang harus kita pergunakan, harus kita praktekkan adalah ketika kita menggunakan media sosial. Ketika kita dalam bersikap mengamati media sosial, komentar, dan video-video yang kita lihat, komen-komen yang kita ketikkan di kolom komentar, itu harus menggunakan dengan tata krama. Artinya apa? Ketika menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk diungkapkan, menggunakan kata yang tidak layak untuk diungkapkan di media sosial. Mulai sekarang, ayolah kita sama-sama berhenti mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Karena apa? Karena kita sendiri itu harus menggunakan tata krama atau etika ketika menggunakan media sosial. Untuk tata krama selanjutnya adalah tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap itu baik kepada kedua orang tua, kepada guru kita, kepada teman-teman, kepada adik-adik kita harus menggunakan tata krama. Contoh yang ada di buku. Bagaimana kita ketika bersama dengan teman, ketika ngobrol dengan teman kita. Ketika ngobrol dengan teman kita harus melihatnya, menatapnya,
gambar selanjutnya, perhatikan gambar selanjutnya teman-teman. Gambar selanjutnya adalah gambar anak kecil mencium kedua tangan orang tuanya. Berarti tata krama selanjutnya adalah bersikap kepada kedua orang tua. Ketika kita mau berangkat sekolah, berpamitan kepada kedua orang tua. Ketika kita pulang sekolah, menemui mereka, kita bersalaman dengan mereka, kita cium kedua tangan mereka. Itulah tata krama kita dalam bersikap kepada kedua orang tua kita. Tata krama yang terakhir itu tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam berpakaian artinya ketika pakaian yang kita pakai itu tidak menutupi tubuh kita, tidak menutupi aurat, bagaimana wajarnya orang laki-laki berpakaian, mulai dari batas aurat bagian bawah sampai bagian atas. Ketika pakaian itu tidak layak untuk kita pakai dalam Islam, maka hindarilah pakaian seperti itu teman-teman. Begitupun teman-teman yang perempuan, ketika pakaian itu tidak menutupi aurat atau bahkan menutupi aurat tapi tetap memperlihatkan bentuk tubuh kita, sebaliknya dihindari berpakaian yang seperti itu. Contoh perempuan ini teman-teman, tata krama dalam berpakaian untuk seorang perempuan seperti ini. Artinya apa? Sekalipun pakaian itu tetap menutup aurat kita, bukan berarti pakaian itu tetap memperlihatkan bentuk tubuh kita. Sekarang banyak kita menemui beberapa teman-teman kita, beberapa sanak saudara kita sendiri yang tetap berpakaian. Mereka menganggap pakaian itu menutup aurat, tapi pada kenyataannya pakaian itu tetap memperlihatkan bentuk tubuh kita sendiri. Maka dari itu, teman-teman kelas 9 khususnya, marilah ubah pola pakaian kita, ubah cara penampilan kita dengan penampilan yang penuh dengan tata krama, sopan, seperti itu. Paham teman-teman? Dan untuk selanjutnya yaitu santun, santun dalam berbicara, ya kan? Santun dalam bergaul. Santun itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abbas anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala lil ashadil asri inna fika khuslataini yuhibbuhum Allah wal hikmah wal haya. Kata Rasulullah, artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Asy'ari,
itu berarti nilai iman yang ada pada diri kita sendiri itu sudah mulai berkurang, teman-teman. Artinya apa? Artinya mari kita sama-sama meningkatkan rasa malu kita. Malu seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat-sahabat kita, oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah terdahulu, oleh guru-guru kita. Artinya apa? Kita malu ketika kita berbuat yang tercela atau yang dicela oleh agama. Kita malu ketika perbuatan itu salah, baik secara norma ataupun secara keagamaan. Baik teman-teman, untuk itu yang ingin saya sampaikan dari materi pada siang hari ini. Tetap semangat walaupun kondisi seperti ini, tetap jaga kesehatan kalian. Untuk tugas untuk tugas minggu depan, teman-teman berilah atau buatlah satu gambar dari hasil materi pada siang kali ini. Misalnya teman-teman memberikan contoh malu, buatlah satu gambar